Hai, jadi aku akan menjelaskan tahap pertama dari laporan keuangan, yaitu adjustment journal. Jadi di sini ada contoh memorial sebagai berikut. Oke, di sini ada persediaan akhir store supplies. Store supplies ini karena persediaan akhir, jadi akun yang keluar adalah store supply expense pada store supplies. Karena nominal di sini berasal dari nominal yang ada di memorial tersebut dikurang dengan real balance bulan sebelumnya, lalu ditulis di lembar adjustment journal yang berisikan store supplies expense pada store supplies. Yang kedua ada beban sewa toko Desember 2022. Akun yang keluar ada rent expense pada prepaid rent, itu nominalnya tetap sama ya. Yang ketiga ada beban asuransi Desember 2022. Akunnya ada insurance expense pada prepaid insurance. Lalu nominalnya tetap sama yang ada di soal memorial sebagai berikut. Lalu yang keempat ada taksiran kerugian piutang dagang sebesar 25% dari saldo periode Desember 2022. Di sini nominalnya itu dari neraca saldo bulan sebelumnya, yaitu 12.800.000 dikali dengan yang ada di soal, yaitu 2,5%. Akun yang ditulis yaitu bad debt expense pada allowance for full debt. Nominalnya ada 6.150.000. Ini ada bukti memorial yang kedua. Di sini yaitu penyusutan equipment bulan Desember sebesar Rp700.000. Akun yang keluar ada depreciation expense pada equipment akun debt. Selanjutnya ada gaji bulan Desember sebesar Rp3.550.000 yang akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2023. Akun yang keluar ada expense payable pada cash in bank. Lanjut pada dokumen transaksi yang ketiga. Memorial ketiga sebagai berikut. Karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Karena di sini PPN outcome dan PPN income saldonya diambil dari trial balance bulan Desember. Lalu PPN payable sebagai penyeimbang yang nominalnya diambil dari hasil PPN outcome dikurang dengan PPN income. Lalu selanjutnya hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru. Pada perhitungan kedua akun ini akan dilanjutkan setelah menghitung worksheet. Selanjutnya kita mengerjakan worksheet pada kolom trial balance berasal dari nominal trial balance bulan Desember. Selanjutnya pada kolom adjustment journal berasal dari nominal adjustment journal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya pada kolom adjustment trial balance merupakan hasil dari penghitungan antara trial balance dan adjustment journal. Jika debit ketemu debit maka ditambah, jika debit ketemu kredit dikurang. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya, setelah kita mengerjakan adjusted trial balance, kita akan mengerjakan jurnal profit and loss dan juga balance sheet pada worksheet. Nah, cara mengerjakannya itu cukup mudah. Yang pertama, untuk akun 1 dan 3 akan dipindahkan di kolom jurnal balance sheet, sedangkan akun kolom 4 dan sampai 9 akan dipindahkan di kolom profit and loss. Setelah itu, kedua jurnal tersebut ditotal ke bawah di pada kolom amount yang paling pertama. Setelah itu, kedua jurnal tersebut memiliki hasil yang mungkin tidak balance. Nah, setelah ini kita akan menghitung selisih dari keduanya tersebut. Selisih dari keduanya tersebut akan diletakkan di bawah, yaitu pada nominal yang paling kecil pada di jurnal profit and loss ataupun balance sheet. Itu dinamakan sebagai net profit before tax. Setelah kita menemui hasil dari net profit before tax, atau bisa kita sebut dengan penghasilan kena pajak atau PPKP, kita akan menghitung pajaknya yang akan dihitung oleh teman. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan perhitungan pajak atau PPh-nya.
Setelah kita mengerjakan worksheet dan telah mengetahui net profit before tax-nya yaitu sebesar 372.525 juta rupiah. Untuk UD Abadi ini kita menggunakan peraturan pajak yaitu UU nomor 36 tahun 2008 pasal 31F. Karena kita mengetahui net profitnya itu kurang dari 4,8 miliar, maka dari itu kita menggunakan peraturan 50% dikali 22% dikali PKP atau net profit before tax-nya. Jadi hasilnya yaitu sebesar 40.977.750 rupiah. Setelah kita menemukan hasil dari pajak tersebut, kita akan pindahkan pada kolom amount yang sebelumnya. Kolom amount sebelumnya di profit and loss akan ditambah di bagian selisih yang paling kurangnya. Setelah itu, untuk net profit before tax-nya akan dikurang dari hasil pajak tersebut. Untuk net profit before tax-nya itu hasil yang telah dikurang dari pajak sebelumnya itu dipindahkan di kolom net profit after tax. Dan juga untuk yang amount sebelumnya yang sudah ditambahkan dengan pajak tersebut akan dipindahkan di amount di kolom bagian kedua seperti ini. Kemudian dilakukan cara tersebut dengan sama di bagian jurnal balance sheet seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke income statement. Di income statement kita input akun nomor 4 sampai 9. Yang pertama kita input dulu akun nomor 4 yaitu income. Kita masukin debit kreditnya, lalu nanti total debit dikurang sama total kredit. Lalu hasilnya total income atau net sales namanya. Lalu kita input akun nomor 5 yaitu cost of sales. Sama kayak tadi, kita hitung dulu total debit, lalu nanti dikurang dengan total kredit. Jadinya total cost of sales. Lalu nanti kita hitung total income dikurang sama total cost of sales. Setelah itu kita hitung gross profit dikurang dengan total operating profit expense. Hasilnya namanya operating profit. Setelah menginput akun nomor 4 sampai dengan nomor 6, dilanjutkan dengan menginput akun dari nomor 8 dan juga 9 yaitu order revenue dan other expense. Masukkan akun-akun yang ada pada order revenue dan other expense, dan untuk akun income tax expense gunakan nominal dari worksheet payment trial balance yaitu nominal yang belum ditambahkan dengan penghitungan pajak. Setelah itu untuk total order revenue dan other expense dicari selisih antara debit dan kredit yang ditambahkan di kolom total di sebelah kanan. Lalu selanjutnya operating profit dikurangi dengan total order revenue dan other expense dan akan menghasilkan net profit before tax, di mana nominal net profit before tax ini harus sama dengan net profit before tax yang ada di worksheet. Dan selanjutnya itu ada income tax expense atau PPh final. Nominal ini dari penghitungan pajak yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu net profit before tax dikurangi dengan income tax expense atau PPh final dan akan menghasilkan net profit after tax yang nominal itu juga harus sama dengan yang ada di worksheet. Selanjutnya masuk ke statement checks of activity. Dibagi menjadi dua cara, yaitu cara pertama, cara 3 kolom. Yaitu akunnya drawing dan capital. Dan cara kedua 4 kolom, yaitu akunnya revenue and common stock. Karena di UD Abadi kita memakainya drawing dan capital, jadi kita menggunakan cara yang pertama yaitu cara 3 kolom. Di kolom pertama terdapat keterangan dan di kolom kedua kosong, sedangkan di kolom ketiga diisikan oleh kapital. Di kolom keterangan baris pertama berisi dadang kapital 1 Desember 2022, dan di kolom nominal diisi nominal kapital yang diambil dari worksheet. Di kolom kedua ada net profit after tax yang nominalnya sudah kita kerjakan di worksheet maupun di income statement. Dan juga ada dadang drawing. Dadang drawing nominal kita ambil dari worksheet karena di worksheet pada akun debit, jadi dadang drawingnya nominalnya kita kurang. Selanjutnya dadang kapital 1 Desember ditambah net profit after tax dikurang dadang drawing menghasilkan dadang kapital 31 Desember 2022 atau modal baru. Selanjutnya kita bakal mengerjakan bagian balance sheet. Balance sheet itu ada aktiva dan pasif. Kita kerjakan terlebih dahulu bagian aktiva. Aktiva itu berisi aset. Aset itu ada
worksheet. Nominal yang berada posisi kredit itu diberi tanda kurung, sedangkan bagian debit itu tidak usah diberi kurung. Setelah kita sudah catat nominalnya, kita totalnya itu menjadi total al current asset. Nominalnya itu kita taruh di bagian total. Selanjutnya ada fixed asset, yaitu bernomor akun 1/2. Sama seperti current asset, kita catat nama-nama akun yang bernomor akun 1/2. Lalu kita catat juga nominalnya dari worksheet bagian balance sheet pada amount, dan kita total juga, dan totalnya itu menjadi total fixed asset. Setelah itu kita jumlahkan total current asset dengan total fixed asset, maka totalnya itu menjadi total aktiva. Setelah melakukan perhitungan pada akun aktiva, sekarang kita beralih ke akun pasiva. Di akun pasiva ini terdapat dua akun. Akun pertama itu akun liability atau akun kewajiban dengan nomor akun 2. Dan di akun kedua ada akun equity. Equity atau modal ini terdapat di nomor akun 3. Nah, di akun liability itu terdapat anak-anak akun lagi. Yang pertama itu ada current liability dan yang kedua itu ada long term liability. Current liability itu dengan nomor akun 2/1. Lalu long term liability itu memiliki nomor akun 2/2. Nah, untuk mengisi amount atau debit dan kreditnya, kalian bisa melihat di bagian worksheet, terutama di bagian balance sheet-nya. Nah, untuk mengisinya, kalian bisa membuat dalam kurung untuk akun yang bersaldo normal atau berisikan debit. Jadi kalau akunnya itu dia di dalam debit, itu boleh di dalam kurung ya, dan yang kreditnya itu nggak perlu di dalam kurungnya. Nah, lanjut, setelah itu kalau misalkan kalian sudah mengisi nominalnya, kalian boleh langsung di total current liability. Itu khusus untuk akun 2/1. Nah, totalnya itu dimasukkan ke tabel yang sebelahnya. Itu total itu terdapat di tabel tersendiri. Nah, lanjut kita ke bagian 2/2 atau long term liability. Di long term liability ini kita memasukkan akun-akun yang terdapat di worksheet atau di worksheet, terutama di balance sheet dengan nomor akun 2/2. Nah, pengerjaannya kurang lebih sama kayak sebelumnya, yaitu dengan saldo yang berada di debit itu di dalam kurung. Nah, terus setelah kalian mengerjakan totalnya, lanjut langsung menambahkan total-total yang ada di long term liability, dan setelah itu langsung ditaruh di bagian total. Nah, terus kita masuk ke akun selanjutnya, yaitu akun equity. Di akun equity ini terdapat nomor 3/1. Nah, di 3/1 ini kita itu memfokuskan melihat isi nilai atau nominalnya di jurnal sebelumnya atau di retained earnings. Nah, di retained earning ini kita kan sudah mengerjakan. Jadi kita tuh melihat nominalnya berfokuskan pada jurnal sebelumnya, yang terutama itu pada dadang kapital dan dadang drawing. Nah, dadang kapitalnya ini kita melihat di dadang kapital yang bulan terakhir atau tanggal terakhir, yaitu dadang kapital 31 Desember. Nah, dadang drawingnya kita buat 0. Kenapa kita buat 0? Karena dadang drawingnya itu sudah termasuk ke dadang kapital yang terdapat di retained earnings. Jadi dadang drawingnya itu kita buat 0 atau hilang. Nah, selanjutnya kalau di bagian equity sudah selesai, lanjut ditotalin, udah membuat total equity-nya, yaitu total equity 3/1 ditambah semuanya, lalu hasilnya ditaruh di kolom total. Nah, setelah itu kalian bisa menambahkan seluruh total-total yang sudah kalian hitung yang terdapat di total current liability, total long term liability, dan total equity. Itu kalian tambah semua dan hasilnya harus sama dengan hasil aktiva. Jadi pasiva dan aktivanya itu harus balance atau nominalnya itu harus sama. Tahap selanjutnya yaitu statement of cash flow. Statement of cash flow ini ada 3 bagian. Yang pertama ada operating activities, investing activities, dan financing activities. Di operating activities ada profit or loss operating yang nominalnya berasal dari net profit after tax dan ditaruh di kolom total. Lalu nomor akun 1/1 current asset, namun kecualikan akun cash in bank dan juga akun petty cash. Kemudian akun 2/1 current liability.
dan kredit yaitu 4.800.000 dan memakai dalam kurung. Angka yang lebih besar adalah nominal debit. Nah, setelah itu di total profit or loss operating jika bertemu dengan angka yang dalam kurung dikurang dan jika bertemu dengan angka yang tidak dipakai dalam kurung berarti ditambah. Hasilnya harus sama dengan cash in bank kita pakai tiket agar memastikan atau mengetahui bahwa arus kas tersebut lancar atau tidak. Pada closing journal, kita memakai akun 4 sampai dengan 9 yang diambil dari worksheet pada kolom profit or loss. Hal pertama, kita mengubah akun yang awalnya posisi di kredit menjadi di debit dan ditutup dengan income summary yang nominal income summary-nya berasal dari hasil penjumlahan akun yang sudah dirubah menjadi debit. Selanjutnya, income summary ditutup dengan akun yang pada awalnya posisi di debit dirubah menjadi di kredit. Dan nominal income summary berasal dari hasil penjumlahan akun yang sudah dirubah menjadi kredit. Selanjutnya, yaitu income summary ditutup dengan kapital yang nominalnya berasal dari income summary yang di kredit dikurang dengan income summary yang di debit. Dan hasilnya harus sama dengan net profit after tax. Selanjutnya itu ada kapital yang ditutup dengan drawing yang nominalnya berasal dari akun drawing. Jika memakai retained earnings, maka income summary ditutup dengan retained earnings dan retained earnings ditutup dengan dividen. Dan tahap terakhir itu jumlahkan masing-masing debit dan kredit dan hasilnya harus balance. Selanjutnya, tahap terakhir itu ada post closing trial balance. Akun-akunnya diambil dari akun nomor 1 sampai akun nomor 3. Nominalnya dilihat dari bagian balance sheet pada worksheet. Nah, khusus sedang kapital itu menggunakan nominal yang baru yang sudah dihitung di statement of change of equity. Nah, lalu drawingnya sudah dihitung habis di statement change of equity, maka nominal akun tersebut 0. Kemudian hitung total kolom debit dan kredit dan pastikan total tersebut balance.